Sugianti dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 14. Di sini saya akan meresensikan sebuah novel biografi yang berjudul Memahami Hamka yang ditulis oleh Haidar Mustafa yang berjumlah 576 halaman. Hamka adalah singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau lebih populer dikenal sebagai Buya Hamka. Ia adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Sebelum memasuki dunia politik, Buya Hamka pernah menekuni berbagai profesi, di antaranya sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Karir politik dimulai dari Masyumi. Beliau adalah ketua Majelis Indonesia pertama, sampai pada akhirnya Masyumi harus dibubarkan karena berkaitan dengan pemberontakan PRRI. Akibatnya Hamka harus menekam di jeruji besi karena ia memiliki hubungan yang cukup dekat dengan anggota PRRI lainnya. Buya Hamka lahir di Sungai Batang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Beliau adalah putra sulung dari 7 bersaudara yang mendapatkan pendidikan dalam keluarga muslim. Ayahnya adalah Abdul Karim Amrullah, ia seorang ulama pembaharu Islam di Tanah Minang. Sedangkan ibunya bernama Siti Syafiah, berasal dari keluarga seniman yang berasal dari Minangkabau. Sebelum memasuki pendidikan formal, awalnya Hamka tinggal bersama neneknya di selatan Manijau. Kemudian, di saat beliau berumur 6 tahun, Hamka harus pindah untuk tinggal bersama ayahnya di Padang Panjang. Sesuai dengan tradisi Minang kala itu, Hamka harus belajar Al-Quran dan tidur di masjid yang berdekatan dengan rumah keluarganya. Setelah itu, pada tahun 1915, Hamka mendaftar di sekolah SMK Sultan Muhammad sebagai tempat beliau belajar tentang ilmu pengetahuan umum. 2 tahun berselang, beliau bersekolah di sekolah diniyah. Kemudian pada tahun 1918, ayahnya mendaftarkan Hamka di perguruan Tawalid, Sumatera. Karena merasa tidak puas dengan pendidikannya saat itu, ia sering mengunjungi perpustakaan yang dikelola oleh salah satu gurunya, yaitu Afif Aimon Zainuddin. Hamka sering membaca buku-buku yang berkaitan tentang Jawa Tengah. Akibatnya, beliau memiliki keinginan untuk pindah ke Jawa Tengah. Setelah 4 tahun bersekolah, pada tahun 1922, Hamka pindah ke Sarabek untuk belajar di bawah asuhan Aiman Ibrahim. Namun proses belajarnya bersama Aiman tidak berlangsung lama, karena ia segera berangkat ke Jawa. Usai 1 tahun bermukim di Jawa, ia kembali ke Padang Panjang. Pada Juli 1925, di sana ia menulis majalah pertamanya bertajuk Khotibul Ummah yang membahas perkumpulan-perkumpulan pidato yang ia dengar di Surau Jembatan Besi. Pada tahun 1927, Buya Hamka memutuskan untuk berangkat ke Mekah. Selama di Mekah, Buya Hamka belajar mengenai bahasa Arab. Di Mekah, beliau bertemu dengan Agus Salim, yang juga salah satu jurnalis. Setelah bertemu dengan Agus Salim, Hamka diberi saran untuk lebih baik balik ke Indonesia dan mengembangkan karirnya di sana. Akhirnya Hamka pun memutuskan untuk balik ke Indonesia setelah 7 bulan berada di Mekah. Namun Hamka tidak kembali ke Padang Panjang, melainkan ke Medan. Hamka bekerja sebagai penulis di majalah Pelita Andalas. Namun setelah ia menikah dengan Siti Rohsin, Hamka lebih aktif dalam kepengurusan Muhammadiyah. Hamka diangkat menjadi ketua Muhammadiyah di cabang Padang Panjang. Selanjutnya, pada masa pendudukan Jepang tahun 1944, Hamka dipercaya menjadi anggota Majelis Darurat yang menangani masalah pemerintahan dan Islam. Hamka bersedia menerima posisi ini karena ia percaya pada janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan pada Indonesia. Namun, setelah ia menduduki jabatan tersebut, Hamka justru dianggap
oleh rekan-rekannya sebagai kaki tangan penjajah. Masalah lain pun menimpa Hamka. Setelah Jepang menyerah pada Sekutu, ia dibawa kembali ke Minangkabau. Setelah revolusi pecah pada tahun 1945, ia harus menerima kritikan yang tiada henti. Namun pada tahun 1953, ia ditunjuk sebagai pemimpin utama Muhammadiyah di Purwokerto. Kemudian pada tahun 1962, Partai Masyumi harus dibubarkan karena keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI. Dari masalah ini pun Hamka dijebloskan ke jeruji besi selama 2 tahun, sebab ia menolak untuk menyalahkan keterlibatan anggota partainya dalam PRRI. Beliau pun dijebloskan pada tahun 1966 di akhir pemerintahan Presiden Soekarno. Buya Hamka wafat pada tanggal 24 Juli 1981, maksudnya 1981, jenazahnya dikebumikan di Pemakaman Umum Tanah Kusir. Untuk menghargai setiap jasanya, namanya pun diabadikan untuk nama universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka. Kemudian beliau juga dianugerahi gelar Pahlawan Nasional Indonesia. Sekian dari video resensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.